Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 4152001200012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer, identify, MAC, and IP address. Di sini ada dua objektif, yaitu part 1 dan part 2. Part 1-nya ialah getter PDU information for local network communication, dan part 2 adalah getter PDU information for remote network communication. Nah, di sini this activity is optimized for viewing PDUs. The device all already configured. You will gather PDU information in simulation mode and answer a series of questions about the data you collect. Nah, di sini ada instruksi-instruksinya. Kita mulai dari part 1 untuk gather PDU information untuk local network communication. Kita perbesar dulu. Nah, di sini disuruh untuk review reflection question in part 3 before proceeding with part 1. It will give you an idea of the type of information you will need to gather. Gather PDU information as a packet travel from 172.16.31.5 to 172.16.31.2. Jadi kita akan mengumpulkan PDU information dari IP 31.5 ke 31.2. Pertama, klik 172.16.31.5 dan buka command prompt. Jadi kita klik yang di sini nih, yang sebelah kanan bawah. Kita klik, lalu kita pilih untuk command prompt-nya. Nah, di sini di desktop terus klik command prompt, lalu kita ketikkan enter the ping 172.16.31.2 comment. Berarti nanti dia akan ke sebelah ini nih, yang ada di sini 172.16.31.2. Kita ping 172.16.31.2. Nah, kita enter. Nah, di sini keluar ada reply-nya. Di sini berhasil terhubung ya ke 31.2. Nah, lalu perintah selanjutnya switch to simulation mode and repeat the ping. Oke. Nah, kita ganti di sini modenya dari real time ke simulation. Nah, sudah kita ke simulation, lalu kita jalankan ulang. Ping kembali, ping ya. Set. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar kayak seperti surat di sini yang ada di 172.16.1.5. Nah, selanjutnya klik the PDU and note the following information from the OSI model and outbound PDU layer tab. Nah, kita di sini suruh klik PDU-nya. Kita klik. Nah, kita bisa lihat di sini ada OSI model dan outbound PDU detailnya. Nah, di sini destination MAC address-nya ialah 0,0,C.85cc.1DA7. Ini sesuai ya, berarti dengan yang ada di sini. Nah, lalu source MAC address-nya juga 00D.D311.C788. Source IP address-nya di sini adalah source IP 172.16.31.5 dan destination address-nya adalah 172.16.31.2. Di device at device nih 172.16.31.5. Berarti sudah sesuai dengan yang ada di keterangan. Meskipun bisa terlihat destination address-nya sama, source address-nya sama. Oke, lalu source IP-nya sama 31.2 dan destination IP-nya juga sama. Oke, baik, sudah dicek. Terus selanjutnya
click capture or forward the right arrow followed by a vertical bar to move the PDU to the next device. Gather the same information from step 1D. Repeat this process until the PDU reach its destination. Record the PDU information you gather into a spreadsheet using a format like the table shown below. Nah, di sini kita akan mengklik forward. Nanti kita akan melihat dia seperti apa. Nah, di sini pilihannya ada, kita cek di sini di sebelah kanan itu capture dan forward ya. Nah, kita klik di sini. Set. Nah, dia bergerak dari sini ke switch ya. Nah, jadi karena kita sudah tulis tadi di 7.5 ialah add device atau oke. Lalu dia pindah ke switch dengan kita cek di sini destinationnya adalah di outbound, destinationnya adalah 00C85CC1 85CC1DA7 sama ya. Source addressnya ialah 00D0 D311C788. Nah, untuk IP-nya dia non available. Karena di sini dia di OSI modelnya dia tidak ada ya. Dia tidak ada source IP dan destination IP. Selanjutnya kita klik lagi. Saat dia nyampe di hub. Nah, di hub kita klik. Ketika di sini tidak ada destination MAC address, source MAC-nya, source IP dan destination IP. Selanjutnya kita next lagi. Nah, sampai di sini terbagi kedua, ada 31.3 dan yang ke 31.2. Nah, karena tadi kita ngeping ke 31.2, maka ke yang ke 31.3 dia ada tanda silangnya. Nah, sehingga yang nyampe adalah ke 31.2. Nah, kita lihat di sini. Di sini source IP-nya 172.16.31.2, lalu destination-nya 172.16.31.5, dan untuk MAC address-nya, destination-nya ialah 00D0 D311C788, dan source MAC address-nya 00C85CC 1DA7. Nah, source IP-nya di sini ada dan destination IP-nya juga ada. Oke, berarti sesuai ya. Oke, selanjutnya adalah step 2. Repeat the process in step 1 and gather the information for the following test. Nah, berarti kita akan mengulangi step 1 dan akan mengumpulkan informasi dari tes tersebut. Nah, klik selesai dulu. Ya, balik lagi, kembali dan mengirimkan. Oke, baik. Oke, dia ada reply-nya ya, berhasil reply. Oke. Oke, dia selesai. Nah, kita repeat dulu ya. Ping 172.16.135. Nah, kita lakukan perintah yang sama, ping dari 172.16.31.2 ke
from berarti dari 172.16.31.3. Nah, kita berarti dari sini. Lalu kita ping, nanti buka command prompt, kita ping 172. Sebelumnya kita ganti ke real time dulu. Dari real time baru kita buka pingnya 31.2 ya. Nah, kita lihat di sini berhasil terhubung ya. Lalu selanjutnya kita ganti ke simulation. Nah, lalu kita cek lagi ping kembali. Di sini muncul ada seperti tadi. Kita lihat di sini, kita getter add device-nya 172.16.31.3. Kita tulis dulu 172.16.31.3. Lalu di sini destination MAC address-nya adalah 000C85CC1DA7. Oke, kita kumpulkan. Oke. Selanjutnya source MAC address-nya ialah 006070362849. Nah, source IP-nya ialah 172.16.31.3. Kita copy dulu. Destination IP-nya ialah 72.16.31.2. Oke, kita sudah simpan di tabel. Lalu selanjutnya ialah kita lanjutkan. Nih, kita pencet si capture dan forward, diklik, kita lihat dia ke hub. Hub ini dia tidak ada destination MAC, source IP dan destination IP-nya ya. Berarti kita tulis hub non available. Samakan. Selanjutnya ialah kita klik lagi capture, lalu sampai dia ada dua, yang satu ke switch dan yang satu ke alamat yang tadi kita ping, yaitu 172.16.31.2. Nah, kita klik di sini. Di sini add device-nya 172.16.31.2. Kita tulis dulu. Oke, nah destination MAC address-nya ialah 006070362849, dan source MAC address-nya adalah 000C85CC1DA7. Kita copy. Dan sama. Nah, tinggal source IP-nya ialah 172.16.31.2 dan destination IP-nya 172.16.31.3. Kita copy dulu. Kita cek kembali. Oke, nah, keterangannya sudah. Lalu yang terakhir, nah selesai. Di sini ke switch,
dia tanda silang karena kita tidak mengarah ke situ. Selanjutnya ialah ping dari 172.16.31.5 ke 172.16.31.4. Berarti kita ke sini, lalu kita klik command prompt lagi, kita ping ke 31.4. Oh, mohon maaf, kita ulang, kita ping dulu ke sini, dilihat dia terhubung ke 31.4. Nah, lalu kita cek kalau misalnya lewat simulation, lalu kita enter lagi. Di sini terlihat ada prosesnya seperti tadi. Dia di sini source IP-nya 172.16.31.5, destination-nya 172.16.31.4. Lalu untuk destination address-nya 000C CFOB BC80 dan source address-nya 00D0 D311 C788. Oke ya, berarti destination-nya kita copy dulu. Jadi sini tadi 172.16.31.5, destination MAC address-nya adalah segini, lalu source MAC address-nya ialah C788. Source IP-nya 315, destination IP-nya 314. Kita copy dulu. Lalu di sininya adalah 314. Selanjutnya kita klik. Nah, dia ke switch. Dari switch kita bisa lihat ya di sini cuman ada destination MAC address dan source MAC address-nya. Kita lihat destination-nya adalah 000C CFOB BC80 dan source address-nya adalah 00D0 D311 C788. Sama ya berarti ya. Untuk switch-nya lalu bisa dilihat bahwa source IP dan source IP dan destination IP-nya tidak ada dia ya. Lalu berikutnya kita klik lagi. Nah, dia mengirimkan ke sini ke 172.16.31.4 sesuai ping ya. Lalu kita lihat di sini dia source IP-nya 172.16.31.4, destination-nya 172.16.31.5. Di add device-nya 172.16.31.4. Oke, kita tulis dulu add device gini, lalu source IP-nya dia 314, destination-nya 315. Lalu untuk MAC address-nya ya
Destinationnya adalah 00D0 D311 C788, dan sedangkan source addressnya 000C CFOB BC80. Oke. Destinationnya dia ini, lalu source-nya ya ini. Oke, nah kita sudah berhasil mencatat nih semuanya untuk IP yang tadi. Oke, balik lagi ke real time mode. Oke, kita balik lagi. Lalu selanjutnya adalah part 2. Part 2 ialah gather PDU information for remote network communication. Nah, in order to communicate with a remote network, a gateway device is necessary. Study the process that takes place to communicate with device on the remote network. Pay close to the MAC address used. Nah, sekarang kita lanjutkan ke step satunya. Step satunya ialah gather PDU information as a packet travel from 172.16.31.5 ke 10.10.10.2. Jadi kita akan mengumpulkan PDU information dari si ini 172.16.31.5 ke sebelah kiri nih dia, dari ke 10.10.10.2 ya, pakai access point. Enter the ping. Oke, berarti kita klik dulu, lalu kita di sini ketik pingnya ialah ping 10.10.10.2. Oke, kita lihat. Nah, di sini hasilnya agak lama. Pertama request timeout, lalu dia selanjutnya mereply. Kita coba lagi. Nah, selanjutnya ini sudah mereply semua. Oke. Lalu switch to simulation mode and repeat. Oke, kita ganti ke simulation mode di sini. Lalu kita akan repeat ya. Kita ping lagi. Nah, di sini terlihat PDU appear next to 172.16.31.5. Oke, betul. PDU-nya tampil. Ini sudah bisa lihat. Destination MAC address-nya dia adalah 00D0 D311 C788. Oke, source IP address-nya ialah 172.16.31.5. betul. Destination IP address-nya 10.10.10.2 dan destination MAC address-nya 00D0 BA8E741A. Oke, ini sesuai berarti ya. Add device-nya ya, add device 172.16.31.5. Nah, what device has the destination MAC address is shown? Ya, yang terlihat adalah destination MAC address yang tadi itu. Destination MAC address-nya adalah 00D0 BA8E741A. Jadi device-nya si itu ya, pas yang si 10.10.10.2 itu ya, dia itunya yang muncul. Click capture or forward the direct arrow followed by a vertical bar to move the PDU to the next device. Gather the same information from step 1D. Repeat this process until the PDU reach its destination. Record the PDU information you gather from ping to into spreadsheet using a format like the sample table below. Oke. Nah, kita ikutin ini, kita gathering ini PDU informationnya. Tadi kita sudah pertama ini add device 172.16.31.5. Oke, betul.
Kalau destination MAC addressnya sudah sama, destination addressnya 00D0 B4 BA8E741A, lalu source addressnya 00D0 D311 C788. Source IP-nya ialah 172.16.315 dan destination IP-nya 10.10.10.2. Oke, sama ya. Lalu selanjutnya kita next nih ke si capture dan forward. Selanjutnya ialah ke switch 1. Oke, di sini kita bisa lihat di sini destination-nya adalah 00D0 BA8E741A. Oke, dan source MAC address-nya 00D0 D311 C788. Oke, betul. Nah, di sini source IP dan destination IP-nya tidak ada. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dia ke router, dari router di sini kita klik lagi. Di sini PDU-nya ialah ada buat destination MAC address-nya ialah 00.2F84.4A sedangkan untuk source MAC address-nya ialah 00D0 588C2401. Untuk headers source IP-nya adalah 172.16.315, destination IP-nya adalah 10.10.10.2. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini untuk switch. Nah, di sini bisa lihat tidak ada source IP dan destination IP, hanya ada source dan destination MAC address. Di sini destination-nya ialah 00.2F84.4A-B6, lalu source MAC address-nya adalah 00D0 588C2401. Selanjutnya kita lagi forward ke access point. Di access point kita lihat di sini tidak ada sama sekali ya informationnya. Lalu selanjutnya kita pencet lagi sampai di sini terbagi dua ke 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Karena kita pingnya ke 10.10.10.2, maka yang 10.10.3 itu ada tanda silangnya. Nah, di sini kita bisa lihat dia destination MAC address-nya ialah dia layer wireless ya ternyata ya. Oke. Nah, addressnya ialah 0060.2F84.4A86. address 2 nya 0050 0FAB6C82. address 3 nya 0060.588C2401. Oke. Source IP-nya kita samakan 771.16.315, destination IP-nya 10.10.10.2. Nah, ini ya, tadi kan dia proses lalu selesai nih. Nah, dia sudah selesai menerima. Kita jalankan kembali, dia akan kembali mengirimkan berhasil. Oke, percobaan sudah berhasil, kita sudah merekam informationnya. Lalu sekarang ada reflection questionnya. Pertanyaan pertama,
where the different type of cable media used to connect device. Jadi di perbedaan tip dari kabelnya ialah ada copper, fiber, dan wireless. Did the cable change the handling of the PDU in any way? Apakah kabelnya berubah? Tidak. Did the hub lose any of the information that is received? No, dia tidak ada ini, hubnya tidak menghilang informasinya. What does the hub do with MAC address and IP address? Tidak ada ya. Nomor 5, did the wireless access point do anything with the information given it? Ya, dia repackaged wireless 802.11 frame ya. Was any MAC or IP address lost during wireless transfer? Tadi kita tidak ada. Nomor 7, what was the highest OSI layer that the hub and access point use? Ialah layer 1. Did the hub or access point ever replicate at PDU that was ejected with RedX? Ya. When examine the PDU detail tab, which MAC address appear first, the source and destination? Dia ke destination. Which would the MAC address appear in this order? Dia dari switch mulai forward ke frame, ke MAC address, lalu ke destination. 11, was there a pattern to be MAC addressing in the simulation? Tidak ada pattern. Lalu, did the switch ever replicate PDU that was rejected with RedX? Tidak. Every time that the PDU was sent between the 10 network and the 172 network, there was a point where the MAC address suddenly changed. Where did that occur? Dia karena routernya dia berubah. Which device use MAC address that start with 00 dan 0BA? Dia tuh routernya. 15, what device did the other MAC address belong to? Ke sender dan receiver. 16, did the sending and receive IPv4 address change field in any of the PDU? Tidak. When you follow the reply to a ping, sometimes called a pong, do you see the sending and receive IPv address switch? Iya. What is the pattern to the IPv4 addressing used in the simulation? Jadi tiap port dari router membutuhkan set dari non-overlapping address ya. 19, why do different IP network need to be assigned to different port of a router? Fungsi dari router adalah untuk menginterconnect antara IP network yang berbeda. Lalu nomor 20, in the simulation was configured with IPv6 instead of IPv4, what would be different? Jadi berbedanya IPv4 address akan di replace dengan IPv6 address, tapi hasilnya tetap sama gitu. Oke. Jadi sudah semua yang ada di sini terselesaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.